Ya, tamu saya kali ini, wah ini luar biasa. Jadi ini mungkin apa wali kota paling keren kali ya. Dr. Bima Arya Sugiarto. Jarang loh orang lengkap nyebut nama dia gitu. Yang suka-suka itu malah ketukar Arya Bima. Kebalik-balik, Arya Bima. Pada Arya Bima itu kan partai. Politisi, beda dong. Beda sana merah, partai. ini biru. Ini biru. Gitu ya. Ini mudaan dikit. Casingnya mudah dikit. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah baik Mas Helmi. Lama kita gak ketemu ya? Lumayan. Gimana sih ceritanya kok katanya wali kota Bogor bersekutu dengan gubernur Jawa Barat untuk mengepung Anies? Cerita siapa? Rocky Gerung. Oh yang kemarin itu. Jadi ya, Bang Rocky ini selama ini saya kagum. Ya. Kagum kekuatan pada diksi. Luar biasa. Dan dahsyatnya logika. Ya. Cuman sekarang logikanya berantakan Mas Helmi. Berantakan logikanya. Ya silakan dong diklarifikasi. Ya jadi dia bilang kan katanya Anies dikepung kepala daerah gitu. Ya. Bang Rocky harus tahu ceritanya. Jadi waktu itu kita kan rapat nih. Mas Anies cerita, nih Jakarta nih gawat nih. Jadi rapat dengan kepala daerah Bodebek. Kata Mas Anies, Jakarta sudah gawat. Kita ingin melakukan satu tindakan yang lebih kira-kira gitu. Oke. Nah, tapi kita ingin dengar masukan dari Bodebek, kira-kira begitu. Kita Bodebek ngomong lah, ya? Jadi Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, bicara semua. Bodetabek dong artinya? Ya. Bodetabek, Ya, oke. Terus? Bicara semua. Nah, di situ kemudian beberapa kita nanya lah ya, termasuk saya nanya, Pak Gub, nanti kalau itu berlaku, apakah ada surat izin keluar masuk nggak? Kira-kira gitu. Ya. Nah, kata Mas Anies, nanti kita akan dalami. Karena, ini kata Mas Anies loh, karena besok saya masih harus rapat sama pemerintah pusat. Ya. Oke, kalau gitu kita tunggu. Senin kita koordinasi lagi lah. Ya. Gitu. Itu kata Mas Anies. Rapatnya tadi hari apa? Rapatnya itu hari Jumat. Hari Jumat, oke. Nah, Mas Anies bilang Sabtu mau rapat lagi sama pemerintah pusat. Sama pemerintah. Senin kita koordinasi lagi, kira-kira gitu. Ya. Nah, begitu selesai wartawan nanya, Pak Wali, tadi gimana suara keluar masuk gitu? Saya bilang gini, ya tadi memang gubernur hanya menyatakan Jakarta akan ke arah sana, tapi belum detail, belum jelas. Saya bilang belum jelas. Ya memang belum jelas, karena Mas Anies belum paparan, dan masih harus menunggu rapat dengan kementerian kan. Apa yang terjadi ya kemudian di headline itu Bima Arya, PSBB Anies tidak jelas. Kan tafsirannya beda gitu. Itu poin pertama. Nah poin kedua kemudian saya ditanya sama wartawan kan, kalau Bogor bagaimana? Ya kalau Bogor kita tidak akan kembali ke PSBB zaman dulu. Kenapa? Saya bilangin lah alasannya. Termasuk ada kata-kata jangan membom nyamuk dengan meriam. Kira-kira begitu. Ini kan bukan untuk komentarin Mas Anies. Tapi ini untuk menjelaskan pilihan yang ada di Bogor. Hari ini nggak pas PSBB ketat ya. Karena rakyat udah lapar bos. Rakyat itu udah terlalu terpuruk. Udah seginilah. Kita baru survei Mas Helmi. 90% warga Bogor mengaku terpapar secara ekonomi. 40% putus kerja. Kita tahu kondisi lapangan. Jadi nggak mungkin. Kalau dulu mungkin berapa bulan yang lalu lockdown mungkin masih kuat. Sekarang udah nggak bisa. Secara ekonomi? Secara ekonomi. Secara APBD? Secara APBD dan kan kita juga harus minta bantuan pusat dong. Pusat siap nggak? Kan belum tentu. Itu hitungan Bogor. Bukan berarti saya koreksi Mas Anies loh. Nah, kemudian yang berkembang seolah-olah saya melawan Mas Anies. Kemudian dirangkai lagi oleh Bang Rocky, seolah-olah Gubernur Jawa Barat dan Bodebek kompak mengepung Mas Anies. Saya kira nggak gitu. Jadi Bang Rocky itu mungkin terlalu mengandalkan berita di koran, baca koran, dan juga terlalu politis lah. Yang politisi sebenarnya saya loh, bukan dia. Dia kan akademisi. Akademisi ya, harusnya nggak seperti itu. Dan setelah itu saya masih WA-an sama Mas Anies ya. Mas kayaknya agak lebay ini media. Kita ketawa-ketawa aja kira-kira gitu. Oh gitu? Ya. Oh iya. Jadi hubungan Anda dengan Anies bagus sekali? Bagus banget. Bagus banget. Tapi ya begitu. Media itu kalau kita lagi bagus dipuji ya. Begitu kelihatan berbeda sedikit. Wah. Besar itu. Besar gitu. Waktu kita punya persoalan penumpukan penumpang di stasiun kereta. Saya bilang Mas Anies, Mas kayaknya kita perlu bantuan. Datang Mas Anies ke Bogor hari Senin. Subuh-subuh datang bawa berapa puluh bis gitu. Kan enak gitu ya. Jadi kali ini Bang Rocky sangat tidak logis menurut saya. Saya barusan dengar tadi apa channel YouTube-nya Rocky Gerung ya
Rocky Gerung. Ya saya pengagum diksinya beliau ya luar biasa lah ya. Debatnya luar biasa. Yang dipermasalahkan bukan justru masalah itu, tapi masalah bahwa kompak antara statementnya Kang Emil sama Wali Kota Bogor, dan seolah-olah mendapat pengarahan dari Pak Erlangga. Ya, ini yang menyangkut itu masalah kurang koordinasi dan kegiatan itu membuat ada capital flight ke luar negeri sampai triliunan itu. Mas Helmi, dulu waktu saya pengamat nih, kita itu kalau ada sesuatu kita runut dulu nih. Ini statement ini dari mana? Ini dari mana? Begitu dari sini kita cross check, kita telepon. Bro, bener nggak sih kejadian begitu? Kan gitu, nggak langsung asal ngomong. Nah yang terjadi adalah kan ada rapat dulu. Menko Perekonomian bicara, Gubernur bicara. Nah dari situ kemudian keluarlah dari pembicaraan itu tentang kerugian akibat skenario PSBB itu kan. Nah ya itu pernyataan itu ya keluar dari beberapa orang termasuk dari Pak Gub. Ya. Tapi apakah itu berarti orkestra? Kan belum tentu. Belum tentu. Tapi gitu. Rapat itu memang ada? Rapat itu ada. Kang Emil dan saya kira beberapa Pak Bima menteri. memang itu rapat yang terpisah. Terpisah. Oh jadi Pak Bima nggak ada di situ? Nggak ada di situ. Jadi seolah-olah ini diorkestrasi katanya. Dan saya nggak ngomong loh soal kerugian berapa triliun itu, saya nggak ngomong gitu. Dan satu hal lagi, politik itu kan cair ya. Kita nggak bisa tahu loh 2024 pasangannya seperti apa. Ya. Mungkin RK Anies, mungkin Anies Ganjar, mungkin Ganjar dengan yang lain-lain. Mungkin gitu kan. RK Bima. Jadi artinya kalau sekarang sudah berspekulasi misalnya, wah ini per kondisi 2024 dan lain-lain, saya kira itu terlalu jauh lah. Sekarang segala kemungkinan terjadi, jangan semua ditarik ke politik lah sekarang. Kang Bima mendengarkan statement-statement Bang Rocky Gerung di YouTube-nya? Ada yang ngirim. Enggak disimak nggak? Disimak. Ya justru beliau yang ngomongin ini kalau terlalu ini. Jadi menganggap Anies itu seperti posisi 2024 yang dibilang ini demensia ini. Kemungkinan paling banyak masih mungkin banyak terjadi. Saya kira enggak ya. Kita ngelihat bagaimana dahsyatnya ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Politik adalah seni segala kemungkinan. Apapun bisa terjadi demi kepentingan bangsa. Ke depan saya berharap betul ya, nggak ada lagi dikotomi antara dua blok yang sangat tajam. Yang seolah-olah membelah negara menjadi dua. Iyalah. Saya kalau ngobrol dengan Mas Anies enak. Diskusi dengan Kang Emil juga enak. Mereka berdua nggak ada masalah. Dan bahkan yang banyak orang nggak tahu, kita itu sering loh, kepala daerah Bodebek dipimpin rapat oleh Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Terus kata Kang Emil, untuk Bodebek, tolong koordinasi sama Pak Gubernur loh. Karena kan kita langsung berbatasan. Jadi gitu ya? Iya. Apakah hubungan itu sampai sekarang harmonis setelah pernyataan Kang Emil? Masih harmonis, nggak masalah. Itu karena framing media. Framing media. Satu. Yang kedua, ya karena perspektif politis yang partisan tadi. Jadi apa-apa teropongnya politis gitu. Pasti lama nih ya? Kita berharap nggak begitulah ya, karena COVID ini kita harus bersatu, Mas. Oke. Kita kembali ke COVID. Kebetulan kan pernah ngalamin nih. Mestinya lebih ada unsur empatinya dong ya sebagai, saya kaget loh begitu Kang Bima, wih kena COVID. Orang semuda itu, seganteng, nggak ada hubungannya, semuda itu gitu, kena COVID. Waktu itu kenanya di mana sih? Waktu itu kunjungan ke Wallahualam sampai sekarang nggak tahu kenanya di mana. Nggak ada yang pernah bisa tahu kena di mana. Persisnya, yang pasti memang saya waktu itu dari Azerbaijan, oke. Dari Baku. Ketika pulang, Pak Gubernur Kang Emil bilang, Kang Bim lebih baik swab lah, kita contohin deh. Kalau pulang dari luar negeri di swab, oke. Saya kira itu formalitas saja kan. Kang Emil juga berangkat? Enggak, cuman karena waktu itu rame. Pulang dari luar negeri itu harus jadi ODP. Ya udah, kita jalani protokol itu kan. Ternyata 2 hari kemudian positif. Kang Emil langsung telepon. Gejalanya ya seperti gejala jet lag sih sebetulnya ya. Saya kira dulu jet lag biasa. Atau paling enggak tipes ya. Jadi kayak demam sedikit, kemudian lemas, mual. Enggak batuk, enggak sesak sebetulnya. Batuk sedikit tapi enggak sesak gitu. Nah kalau kata dokter, gejalanya ringan aja. Cuman memang agak panjang. Jadi
mualnya agak panjang, lemesnya agak panjang, Lemes ya? batuk lemas banget, batuknya agak panjang. Pernapasan sesak? Itu enggak, kata dokter kan, ya Pak Wali, alhamdulillah nih Pak Wali, walaupun ada bronchopneumonia katanya, jadi di paru-paru saya tuh ada lah ya, tapi ini ringan, mungkin karena Pak Wali rajin olahraga, alhamdulillah. Waktu tahu divonis negatif itu gimana perasaan Kang Bim? Waduh, itu kayak disambar geledek, ya. Jadi saya ingat kata-kata Kang Emil, ya, Kang Bim, sabar ya, hasilnya positif. Langsung kayak disambar geledek. Justru beliau yang kasih tahu. Beliau yang telepon. Jadi kepala labnya sampaikan, Pak Wali hasilnya udah keluar, tapi akan disampaikan langsung oleh Pak Gubernur. Wah, saya udah punya feeling tuh. Masa hasil lab doang Pak Gubernur yang nyampein gitu. Itu semua saya tulis sih Mas Helmi di sini. Ini dia nih. Berapa lama waktu itu di ini? Jadi di isolasi? Saya di rumah sakit 22 hari. Isolasi? Iya, sendirian. 20 hari terus? Terus di rumah 14 hari. Jadi waktu di rumah sakit itu banyak banget yang WA. Apa rasanya, kena di mana ya, kayak pertanyaan Mas Helmi lah barusan. Hari kedua, hari ketiga saya putusin, ya udahlah gua tulis aja di buku deh. Supaya semuanya bisa jawabannya ada di sini. Ini bukunya? Gitu. Nah, ini buku ini. Wow. Keren. Untuk gua nih? Iya dong, khusus. Menjadi orang Bogor pertama ya. Oh gitu ya? Saya pasien nomor 001. Di Bogor? Di Bogor. Jadi kalau dulu zaman apa juru bicara kita itu case 001. Case 001. Iya. Kayak kasus aja. Dan saya dirawat di gedung yang baru saja saya resmikan. Jadi RSUD itu punya gedung baru. Bantuan dari Pak Gubernur. Terus? Terus hampir nggak selesai. Saya paksa ini harus selesai nih. Alhamdulillah selesai. Begitu selesai, saya pasien yang pertama di situ. Ini buku diedarin? Ini terbit di Gramedia di mana-mana sudah. Alhamdulillah. Sekarang udah susah dicari katanya. Wow. Karena orang pengen tahu, karena di sini saya cerita gejalanya apa aja, dan gimana membaca hasil swab. Karena saya swab pernah dinyatakan negatif, udah sujud syukur, besoknya positif lagi. Nah itu saya ceritain. Iya. Ini foto Kang Bima ya? Iya dong. Emang kayak siapa? Kayak Emil Dardak nih. Mungkin bayangan saya jadi mudah banget gitu. Jadi setelah pernah menjadi apa pengidap itu COVID, ada lebih empati ya untuk menjaga warganya supaya tidak terkena ya Kang Bima ya. Mas Helmi bayangin aja, saya pernah ada di satu momen di mana the end is near gitu kayaknya ya. Wah jangan-jangan ujung saya udah dekat nih. Kayak lagu Mayu ya. Kok kayak badan semakin gak enak dan lain-lain, mungkin karena pikiran. Ya akhirnya saya dalam hati, ya Allah kalau ditakdirkan sehat, saya mau selamatkan sebanyak mungkin manusia. Saya nggak mau warga Bogor, warga saya yang sangat saya cintai, ngalamin sama seperti saya. Sumpah nggak enak. And what did you do that? Ada hal-hal yang tekanannya harus apa gitu? Saya lihat yang paling utama itu adalah persepsi risiko tentang COVID ya. Ya. Kita kemarin baru survei. Ya. Ternyata ada 16% warga Bogor yang masih percaya teori konspirasi bahwa COVID itu buatan. Ada 29 yang disurvei sama kita. Terus? Ada 29% yang nggak percaya, tapi ada 50% yang percaya. Bukan, yang 50-50. Mungkin percaya, mungkin enggak. Ini angka gawat loh. Ada yang percaya nggak? Ada yang nggak percaya nggak? Yang nggak percaya 29. Percaya 19. Percaya 19. 50% lagi antara percaya dan enggak. Kalau floating ini apa? Floating mass. Floating mass, swing voter. Swing voter. Mentang-mentang ahli politik. Carta politika. Tapi yang survei bukan Carta. Bukan Carta. Iyalah, bisa Carta. Tapi menurut saya kelihatannya ini fenomena yang mirip di semua tempat ya. Ya. Ya artinya warga karena secara ekonomi sudah demikian terpuruk, jadi mikirnya kemana-mana. Saya potong sebentar. Pak Wali sendiri percaya nggak kalau COVID itu ada konspirasi? Nggak. Terlepas dari misalnya begini ya, mungkin saja di awal ada yang bocor gitu ya. Tapi bahwa ini di engineer sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, nggak masuk di logika saya. Ya. Gitu. Pertama ya virus ini ada, itu clear. Clear. Virus ini ada, itu clear. Setuju. Tapi bahwa ini di orkestra saat ini, enggak ya?
Enggak, gimana? Karena siapa? Yang diuntungkan siapa? Ada banyak penjual vaksin. Vaksin belum tentu. Ya memang. Belum tentu sukses vaksin. Memang, namanya juga orang dagang. Iya. Tapi ada gerakan. Kalau menurut teori konspirasi lah, ada gerakan untuk menguasai dunia tanpa melalui peperangan. Tapi gini Pak. Jadi saya juga malas berdebat di situ karena ini debatable. Tapi percayalah, ya. Kalau saya gini, saya juga ada ya berdiskusi tentang itu dengan beberapa orang, dengan Ihsanuddin Nursi itu cukup beliau yakin Pak. Tapi menurut saya gini, mau COVID itu konspirasi atau tidak, tapi kan COVID-nya ada. Ada. Jadi ngapain kita berdebat asalnya? Ya tapi kita tidak sadar dengan bagaimana cara mengatasinya. Udah deh, tetap obatnya kan tetap, pencegahnya tetap masker. Ya kita barangkali ini distancing ya kan. Nomor 3 adalah cuci tangan, kan menjaga kebersihan. Iya. Ya, jadi nggak usah berdebat ini di-create atau tidak. Karena ada barangnya. Barangnya ada, nyata. Memakan korban, menular. Betul. Gitu kan? Iya. Pak Wali setuju? Lebih dari setuju. Lebih setuju. Pak Wali, kalau begitu Bapak udah mengawal demikian hebat, kok sekarang zona merah Bogor? Bogor, Depok, Bekasi itu tidak mungkin aman betul dari Jakarta. Iya. Karena kita sangat terintegrasi. Ada 800.000 warga Bogor dan sekitarnya setiap hari pulang pergi Jakarta Bogor. Bekerja di Jakarta. Bekerja di Jakarta dan sebaliknya begitu. Weekenders kita itu juga begitu. Jadi kalau weekdays ini orang ke Bogor untuk seminar dan lain-lain. Weekend orang liburan gitu. Kalau WFH di Jakarta, weekdays pun mereka bisa main ke Bogor. Tadi siang saya random cek di beberapa restoran, orang-orang Jakarta isinya. Yang WFH di Jakarta. Belum ditutup ya? Bogor enggak, kebijakan kita nggak tutup. Gitu. PSBM istilahnya? PSBM. Apa bedanya PSBM dengan PSBB Pak? Nah, ini agak panjang nih. Tapi kira-kira gini. Kalau PSBB itu skala kota besar, sebenarnya begitu semangatnya ya. Nah, hari ini kita melihat yang lebih efektif adalah skala mikro. Jadi langsung di pusat persoalan. Di mana itu? Ya di RT RW di situ. Kalau di situ merah, treatment kita di situ. Jangan sampai misalnya disamaratain. Disamaratain. Jadi energi kita besar, melockdown satu kota, tetapi kemudian yang harusnya kita tidak tegasin, kita tegasin, yang harusnya kita enggak, malah kita tegasin. Misalnya ikut mengepung zona hijau misalnya ya. Itu yang istilah saya, jangan membom nyamuk dengan bom, dengan meriam gitu. Jadi strategi kita adalah ada sekitar 114 RW merah. Disitulah yang diperketat Mas Helmi. Nggak boleh berkerumun berlebihan, sebisa mungkin warga di dalam rumah, lansia, anak-anak, ibu hamil diprotek, di drop vitamin dan sebagainya. Semua patroli, jalur keluar masuk diawasi. Semua harus lapor kalau keluar masuk. Bahkan yang keluar kota lapor sama RW. Itu namanya mikro. Jadi nggak semua gitu. Bagi yang hijau agak longgar, agak longgar ya. Tapi tetap alert. Ya. Dengar-dengar Bogor jam malam ya? Jam malam itu terlalu ngeri sebenarnya ya. Gitu ya. Sebetulnya lebih ke pembatasan aktivitas. Jadi di atas jam 9 malam, kalau warga masih nongkrong-nongkrong kita bubarin. Kenapa? Karena klaster nomor 1 di Bogor sekarang ada klaster keluarga. Ya, ini hampir 50%, ini penularan di keluarga. Beberapa bulan yang lalu nomor 1 imported dari luar. Sekarang imported nomor 3. Nomor 1 dari keluarga, nomor 2 perkantoran. Ini artinya apa? Orang-orang yang aktif di luar, kemudian terpapar, dibawalah ke rumah. Ketika ke rumah dia nggak mandi, nggak bersih-bersih, sehingga virusnya nempel ke anggota keluarga dan lain-lain. Makanya kemudian kita coba untuk membatasi aktivitas warga di luar. Kalau siang tidak terlalu mudah, ya kalau Mas Anies sampaikan Jakarta misalnya 24 jam nggak boleh lebih dari 5 orang. Kalau menurut hitungan kita agak sulit itu, ya sia-sia. Tapi kalau malam relatif lebih gampang dan pesannya sampai. Jam malam ini sebetulnya kata-kata yang menyeramkan tapi efektif. Ya terbukti kemudian seminggu pertama sempat turun, drop dari merah kita menjadi orange. Nah tetapi ketika Jakarta naik lagi, ini berapa hari ini kita merah lagi.
Oh. Ya, jadi fluktuasinya agak mirip mengikuti Menentukan Jakarta. merah dan orange itu apa Ada kriterianya? 14 indikator Ya. yang dilihat oleh gugus tugas nasional. Oke. Misalnya 1, laju kasus positif. 2, ketersediaan tempat tidur. Oke. 3, angka kesembuhan. Ya. Jadi agak banyak lah. Oh. Jadi kalau kita mau meningkat, membagus, ya lebih baik zonanya, ya harus dipelototin satu-satu seperti itu. Dan katanya Bogor siap. Kalau yang kata Gubernur Jakarta tempat tidur untuk apa pasien apa terlalu nggak bisa nampung, Bogor katanya siap ya. Itu kata Kang Emil. Kalau saya nggak berani bilang seperti itu. Kenapa? Saya harus mikirin warga saya dulu. Hari ini okupansinya di angka 54% ya. Rumah sakit. Rumah sakit Oke. ya. Artinya masih lumayan lah ya spare-nya. Kalau di atas 70 apalagi 80 itu udah gawat. Kita masih 50. Tapi saya nggak berani sampaikan bahwa sekarang kita bisa serahkan sekian gitu. Karena kita pun sekarang lagi nyari tempat isolasi untuk OTG, Mas Helmi. Jadi udah kerjasama sama Hotel? BNN di Lido ada, Oke. yang untuk Rehabilitasi narkoba. kita pakai di situ. Oke. Satu lagi kita siapkan 1 hotel. Nah ini kita amankan dulu. Jadi kalau Pak Gubernur mungkin dia sudah hitung-hitung ada beberapa tempat yang lain yang bisa. Tapi di Kota Bogor saat ini saya mau fokuskan dulu untuk warga saya di Bogor. Wow. Oke. Nyimpang dikit nih. Orang nggak Boleh banyak minum tahu. nggak? Oh iya ya saya lupa. Saya minum juga. Saking asiknya ngobrol. Pempek udah nunggu tuh. Saya dengan Pak Wali ini sebenarnya kita udah berteman lama dan punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dulu kita pernah membuat, beliau manggil saya untuk buat, Mas Helmi, kita bikin sebuah reality show. Mas Helmi kan jagonya. Ya, kita bikin apa dulu, Pak? The Next Leader. The Next Leader, woi gitu. The Next Leader itu adalah kita dulu mengaudisi beberapa calon-calon pemimpin masa depan. Itu keren. Jadi kan itu idenya saat itu saya lihat kan ada AFI, ada apa lagi ya? KDI. KDI, iya. Ya, saya bilang ini orang-orang yang mau maju mau sukses, ya kan? Dalam konteks seni, ya. Ya. Kalau dalam konteks kepemimpinan dibuat harusnya keren. Jadi talent scouting kan. Oke. Nah, tapi harus konsepnya asik. Ya, harus reality show. Harus kayak entertain gitu Ya. kan. Siapa lagi? Helmi Yahya lah orangnya. Kan gitu. Kita sempat mengaudisi sampai ke Jogja ya, Bu? Wah, sampai ke Jogja kita cari. Wah, keren. Dan Mas Helmi, ternyata alumninya oke. Jadi kita buat dulu, ditayangkan di Metro TV. Saya lupa tuh pesertanya berapa. Kita interview berdua lah. Beliau dari segi politik gitu. Karena beliau adalah doktor politik ya, ilmu politik. Kalau saya lebih kepada penampilan karena ini show-nya harus bagus. Dan ternyata alumninya hebat ya, Pak Wali. Alumninya Daniel Ansar Simanjuntak, ya, Jubir Prabowo yang sekarang Daniel Ansar, oke terus. Itu. Kemudian ada yang menjadi staf sus ya? Ada lagi yang jadi staf khusus presiden? Billy Mambrasar itu yang dari Papua. Ya. Ada lagi Hariko Wiwasakti yang sekarang pakar sosial media, terus di mana-mana. Dan yang menarik, jurinya waktu itu adalah Mas Anies Baswedan, salah satunya, dan Bang Sandiaga Uno. Wah, iya. Oke, luar biasa. Jadi kadang-kadang sayang ya acara begitu tidak ada lagi ya. Iya. Karena pendidikan sebetulnya politik kemarin pengen dibuat lagi di TVRI. Iya. Tapi keburu pensiun sih Mas Helmi. Jangan tergantung saya lah. Saya kan bantu tetap. Nggak ada urusan gitu. Nggak ada urusan. Jadi kalau nggak ada masalah. Kita buat lagi ya nanti ya. Kita ya, siap. Tapi mungkin belum tentu di TV ya. Kita buat di platform. Ya. Oh, lebih seru, Bos. Oke. Lebih seru. Kang Bima punya rencana apa sih ke depan? Kan wali kota kedua kali nih. Iya. Apa nih? Gubernur? Wapres? Beresin dulu lah PR di Bogor. Kalau PR-nya selesai, ya apapun, ya insya Allah kita fight gitu. Tapi yang penting janjinya, PR-nya, tugasnya saya pengen selesai dulu. Ini sampai 2024 ya? 2024 ya. 2024 kan kemarin 2019 ya, betul? Iya. 2024. Sekarang Bogor kan persoalan kan macet, terlalu banyak angkot. Sekarang nah itu yang saya maksud. Ya. Masih belum beres juga, belum total. Lumayan ya, karena ada beberapa hal yang berhasil kita selesaikan. Ya, misalnya titik-titik kemacetan sudah kita urai. Ya, ada pasar kaget udah nggak ada lagi di beberapa titik. Di Pasar Bogor udah nggak ada, kemudian ada sedikit berkurang di Surya Kencana, di Otista udah nggak ada gitu ya. Tapi yang
paling sekarang kita akan prioritaskan adalah angkot. Angkot. Ya, jadi angkot akan kita konversi menjadi bis. Sedang dalam proses juga untuk membangun jalur tram di Bogor. Oh, tram. Oh, Tram. keren. Terus? Nah, itu PR saya. Ya, saya pengen bersama Pak Wakil sekarang ya. Pak Wakil saya. Wakil tuh adik gue juga gitu. Nah, Pak Dedi Rahim. Dulu kenal saya, ya, Pak? oh iya dong, saya dulu punya perusahaan, salah satu manajer saya Kang Dedi Iya, sama Pak Boyke. Iya. Jadi dunia itu sempit banget. Nah. Dia sebelum dilatih gadap saya dulu ke TVRI, diantar oleh Kang Eman. Kang Eman kan satu alumni sama saya. Iya. Stan ya, Eman ya. Ya Eman Stan. Iya. Saya bilang dunia sempit, apalagi mendampingin adik saya juga ya, Bima Arya. Kayaknya saya lihat deh, jarang tuh ada wakil dikasih panggung gitu oleh wali kotanya. Banyak ngomong, banyak mewakilin Saya Kota senang Bogor. karena Kang Dedi banyak menutupi kelemahan dan kekurangan saya. Apa sih kelemahannya? Kang Dedi orangnya lebih teliti, telaten, sabar, dan terampil membangun jaringan. Ya. Kemudian Kang Dedi bisa fokus untuk berbicara hal yang sangat teknis terkait infrastruktur. Jadi soal tram dia detail gitu ya, soal membangun ini dia detail gitu. Ya, jadi saya merasa bersyukur banget ya, Kang Dedi ini bisa menguatkan itu. Kita seneng loh ngelihat begitulah seharusnya apa kepala daerah dan wakilnya itu. Iya, dikasih panggung gitu, ada pembagian peran gitu. Iya. Makanya waktu saya COVID, yang baik lagi sedikit, ditanya, Pak gimana nih? Saya bilang PLT, ya, biar Kang Dedi yang full jalankan sebagai wali kota Bogor. Saya telepon, Kang, saya titip Bogor, saya percaya. Dan begitu di rumah sakit, udah saya serahin. Jadi saya nggak ngerecokin, saya percayakan sepenuhnya sama Kang Dedi. Dan dari rumah sakit saya pantau dari jauh, he did very well. He did very well. Kang Dedi. Kang, Bogor ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Saya kemarin kan tampil di sebuah acara, ngelit satu acara tentang pembangunan sebuah kota baru di Bogor, mungkin di kabupaten ya. Saya diminta cerita gitu, betapa dahsyatnya Bogor. Bogor itu memang menjadi kota idaman. Ya, karena dulu namanya kan Buitenzorg. Buitenzorg itu artinya tanpa kecemasan. Dulu memang tanpa Belanda kecematan, tanpa masalah. Tanpa masalah. Jadi kalau masalah di tempat lain di Bogor selesai. Selesai. Itu memang dulu Jenderal siapa ya? Baron Van Mook kalau nggak salah ya. Pada saat membangun Anyer Panarukan, jadi gubernur jenderal dia minta tempat tinggalnya adalah di Bogor. Itu yang menjadi istana. Dan sekarang Pak Jokowi pun memilih Bogor. Tanggung jawab wali kota gimana nih? Banyak sekali pejabat sekarang di Bogor ya, termasuk presiden. Iya, kita seneng loh ketika Pak Jokowi itu manggil saya waktu masuk Istana Bogor. Jadi ini hebatnya Pak Jokowi itu. Di pas saya masuk ruangan, saya belum duduk, Pak Jokowi udah bilang, Pak Wali, saya kulo nuwun. Kulo nuwun apa? Saya mau tinggal di sini. Oh iya Pak, senang hati Pak. Gitu kan, ya. Tapi saya kan penasaran juga nih. Izin Pak, kok Bapak pilih di Bogor? Gitu. Dia cerita. Jawabannya? Ya senang, di sini itu nyaman. Ya hijau, tenang gitu kan. Dia pakai sarung gitu. Enggak, saya itu nggak pakai sarung. Ya. Dan tapi saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, Istana Bogor, Kebon Raya ini surga dunia. Tapi kalau dari dalam lihat keluar, dunia lain Pak, gitu kan, macet dan lain-lain. Terus gimana? Ya bantu dong Pak, Bogor, kira-kira gitu kan. Disitulah kemudian keluarlah proposal dari saya untuk merapihkan seputar istana, yaitu jalur pedestrian. Jadi saat itu kan acak-acakan lah di luar itu. Ada kayak got dan lain-lain. Nah setelah itu Pak Jokowi setuju, kita buat konsep, koordinasi dengan PUPR, tahun depannya dibangunlah jalur pedestrian yang sekarang menjadi tempat favorit warga Bogor untuk lari, olahraga, dan goes. Pak Wali apa sih ininya, olahraganya? Lari. Saya sepedaan Kang, itu pun baru lah. Itu pun dipaksa istri lah. Boleh dong sepeda di Bogor kita nanti? Boleh. Tapi turun naik lah, nggak kuat kita. Tapi saya punya elektrik. Jadi kalau nanjak kita tinggal nyalain. Nggak kaci itu kalau kata orang Sunda. yang penting nggak, kita cari yang flat. Kita cari trek yang flat. Jarang lah di Bogor ada trek flat. Saya kan 2,5 bulan di Bogor kan. Oh iya. Saya dulu kan mahasiswa IPB. Saya pernah di IPB tapi masih di Baranang Siang. Sebelum pindah ke Dramaga. Ini orang Bogor tapi kuliahnya di Parahyangan. Kalau milih tuh lebih milih Melbourne atau lebih milih Canberra sih? Ini rapid question nih.
Kalau bujangan Melbourne. Melbourne. Kalau keluarga Canberra. Canberra. Beliau dulu kan dokter di NU ya. Dokter di Canberra. Di Canberra. Waktu master masih bujangan di Melbourne. Di Melbourne. Ya. Melbourne itu sekolahnya Monash. Monash. Yang ya. di Canberra itu ANU. Ya. Australian National University. Saya Ya. pikir saya pernah ngasih ceramah di situ ke permias sana. PPI ya. Sana. Luar biasa. Gue di Canberra ya. Asik tuh Kang ya. Saya nginep di rumah Konjen kalau nggak salah. Dubes dong kalau di Canberra. Di Wisma, iya. Oh, ada Dubes, tapi Dubes. saya ini bukan di rumah Dubes ya. Oke, ya. Geruduk pagi-pagi gitu. Rupanya apa? Diterjang oleh kanguru ya. Kanguru. Kita tuh di Canberra Iya. bisa itu lampunya hijau, tapi kita berhenti karena nungguin kanguru lewat. Bisa begitu. Di jalan bebas hambatan itu banyak sekali kanguru yang tertabrak ya. Iya. Kanguru itu seneng ngelihat lampu. Jadi kalau malam ya itu hati-hati karena kita diseruduk kanguru. Iya. Dia nyari tuh lampu yang berkilo-kilo itu dia seruduk. Pernah diseruduk kanguru? Pernah sekali. Oh iya? Ya lumayan juga. Iya. Kan saya senang traveling lah. Oke, Jalan terus? keluar kota pakai mobil ya. Terus? Ya, Oh, mobil yang gitu. di ini ya? Oh, Yang bukan ditabrak? sayanya, mobil. Mobil. Jadi mobil Kempot kita yang kan kalau ditabraknya Oh iya, kenceng. bisa kan Cia. Dan Canberra itu saya satu malam gitu, satu hari gitu habis tuh langsung kotanya kecil banget ya. Kecil. Penduduknya saat itu 300.000, mungkin banyakan domba dan kanggurunya daripada orang. Pasti. Kang saya ingat Bima pada saat 2019 gitu, sepertinya ya, mohon maaf kalau salah, berbeda dengan pilihan partai dan mendukung Pak Jokowi. Apa alasan di belakang itu sih? Saya lama tuh mau nanyain itu. Saya pamit ke Ketum, Bang Zul. Bang Jul? Bang Zul, saya punya pilihan politik gitu. Oke. Saya izin berbeda dengan partai. Ya. Bang Zul tanya, kamu dipaksa? Ya, enggak Bang. Betul, enggak. Kenapa? Saya jelaskan lah. Ya preferensi saya saat itu. Ya menurut saya yang sesuai dengan platform partai dan saya juga mengenal secara pribadi ya Pak Jokowi lah, kira-kira begitu. Dan saat itu Bang Zul bilang ya silakan ya, tapi kamu harus tahu konsekuensinya, kira-kira gitu. Dan saya bilang saya siap Bang, mau Abang berikan sanksi ke saya, ya saya siap gitu. Ya walaupun setelah Pak Jokowi menang ya PAN merapat juga ke Pak Jokowi. Gitu ya. Sampai sekarang nggak ada masalah Dengan partai. dengan pilihan itu. Dengan pilihan itu tidak ada masalah ya, walaupun kadang-kadang di kota sendiri kan Pak Jokowi kalah. Ya saya sempat juga lah gitu, ini wali kota Bogor kok malah ke sana, gitu, karena orang Bogor sebetulnya ke sini dan lain sebagainya. Tapi saya kira lambat laun kita semakin dewasa dengan pilihan Dalam kita. berpolitik. Ya. Pilihan boleh berbeda. Ya. Yang penting tujuannya adalah NKRI ya, Kang Bima ya. Pak Wali, Bogor itu kan potensinya luar biasa kan, idaman orang Jakarta. Ya, daerahnya dingin gitu. Punya rencana apa sih untuk Bogor? Yang paling penting sekarang gimana caranya kita menang perang dulu. Menang perang dulu. Ini penting banget, karena perang ini kayaknya panjang. Ya. Kita bukan bicara hanya soal kesehatan loh, tapi economic recovery and economic rebound. Kita anjlok PAD-nya Mas Helmi. Jadi mau merencanakan apapun, Kedepannya lebih sulit ya? Iya, tanpa kita punya strategi untuk recovery dan rebound, nggak ada yang jalan nanti. Jadi hari ini saya challenge semua kepala dinas untuk kolaborasi. Lu kalau nggak tahu, nggak usah sok tahu. Ajak teman-teman komunitas, ajak entrepreneurs. Oke, gimana caranya nih? Sektor apa yang sekarang demand-nya tinggi? Gitu kira-kira. Kita masuk di situ. Karena ini yang paling penting sekarang. Jadi target kita sampai akhir tahun, kemudian tahun depan, kita jaga dulu lah supaya nggak anjlok banget itu. Nah, sambil bertahap kita coba untuk nyelesain PR, terutama yang transport tadi. Saya pengen paling nggak setelah selesai jadi wali kota, meninggalkan sesuatu ya. meninggalkan sesuatu yang sangat berarti untuk warga Bogor, yaitu berkurangnya kemacetan, terutama di pusat kota. Kemudian Bogor lebih rapi, kemudian kualitas hidup lebih baik. Ketika keluarga yang ada di Bogor aman dan nyaman kemana-mana. As simple as that sebetulnya. Ya, karena Bogor itu di tengah kota, saya tahu karena saya pernah tinggal di Bogor waktu kuliah di IPB. Itu density-nya, kepadatannya luar biasa kan? Ya. Tegalwaru itu masuk kota atau kabupaten sih? Tegal? Tegalwaru? Kabupaten. Kabupaten ya. Saya ngelihat di situ tuh
Bogor itu ya dengan ada IPB, banyak orang-orang pemikir di situ ya, banyak alumninya yang hebat-hebat. Terus UKM-nya juga bagus banget ya, banyak sekali UKM sukses juga di Bogor. Ada plan apa, Kang? Kita itu sudah petakan ya. Ada 3 yang Bogor punya potensi nih di tengah era pandemi ini. Kalau kita perhatiin Mas Helmi, Sabtu Minggu tuh orang-orang Jakarta ya, kuliner itu seneng banget. Bukan hanya kuliner sekarang, tapi mereka adventures, bertualang, trekking, hiking, running, jogging, cycling. Iya. Nah, jadi itulah yang kita bidik, wisata alam. Wisata alam. Jadi langsung kita buat strategi, saya perintahkan semua lurah di Kota Bogor, kalian cari titik-titik mana yang bisa kita jual untuk wisata alam. Aman dan nyaman. Jadi membuat destinasi? Membuat destinasi. Bulan lalu saya sempat ajak Luna Maya and the Gang trekking di Mulia Harja. Setelah itu booming di situ. Jadi banyak warga yang putus kerja, terus jadi tour guide. Terus ibu-ibu yang selama ini penghasilan juga berkurang, kemudian mereka dapat penghasilan baru karena buat konsumsinya, nasi liwet dan lain-lain. Nah, itu target kita. Beberapa titik sekarang sedang kita siapkan untuk itu. Karena ke depan orang akan lebih peduli pada kesehatan. Setuju. Dan kesehatan ini adalah salah satu income bagi PAD kita sekarang, terutama melalui wisata alam. Wisata alam. Itu yang pertama. Yang kedua urban farming. Bogor punya potensi ya sekarang hidroponik ya. Orang di mana-mana dengan lahan terbatas. Tahu nggak Mas Helmi? Sekarang ini demand untuk sayur mayur ini 300% naik di era pandemi. Ini kan peluang bisnis. Makanya saya bilang ibu-ibu pekarangan yang ada manfaatkan. Kalau ada lahan cek. Kalau fasus milik kota boleh pakai. Boleh pakai. Nanti dinas pertanian bantu. Ya pupuk semua kita bantu. Naik ya sekarang mulai banyak bergerak. Tadi pagi saya baru resmiin satu kelompok mereka panen kangkung, panen terong dan panen lele. Jadi ada 52 rumah masing-masing punya ember. Nggak terlalu lama dalam hitungan 1-2 bulan itu lele udah panen semua. Gitu. Nanti malam saya posting di IG saya ketika saya posting gitu ya. Ketika saya panen lele. Nanam lele di dalam ember. Dalam ember, tapi di atasnya tanam tanaman. Dalam drum ya, bisa juga dong. Ya drum itu. Terus ketiga apa? Ketiga adalah ini apa? Kuliner? UMKM. UMKM. Jadi gini, saya diskusi sama teman-teman HIPMI. Saya pengen tahu dong sekarang ini yang demand-nya gede apa? Gampang Kang, apa? Lihat aja. Itu toko-toko perabotan rumah, dekorasi rumah, boleh sebut tokonya nggak? Jangan, boleh. Boleh nggak ada masalah? Ya, misalnya IKEA, Informa, gitu kan. Itu penuh banget. Oh iya juga ya, kenapa? Orang di rumah aja, orang sekarang senang dekorasi rumah. Betul. Itu demand-nya tinggi, oke. Kalau gitu, kalau saya buat UMKM ini produksi itu, kira-kira ada yang beli nggak? Kita beli putus. Teman-teman HIPMI mau gitu. Nah sekarang kita kolaborasi. Jadi saya cari orang-orangnya, kita modalin sedikit, kita latih, kemudian nanti dibeli sama HIPMI dan outletnya di mana-mana. Itu strategi kita. Nah jadi saya selalu percaya ada berkah di balik musibah. Pasti. Selalu ada kesempatan ya di setiap tantangan. Ya, untuk yang jeli. Ya jeli. Ya, untuk jeli. Jadi Bogor beruntung lah punya wali kota yang visioner. Ya. Kuliner pasti dong Bogor. Kuliner oke. Saya tuh ke Bogor cuma tuh nyari makan doang Kang. Asinan, roti unyil. Dan sekarang banyak banget sate enak-enak. Saya kalau makan ini sate kiloan aja ke Bogor kan. Sentul itu. Sentul ya. Pokoknya dari situlah keren-keren ya. Jadi baik Kang Bima barangkali akhir kata nih. Saya minta closing statement. Saya minta betul karena kita sangat concern dengan apa COVID yang belum melandai juga nih. Ya convicted-nya atau penderitanya mungkin Kang Bima sebagai orang yang pernah ngalamin sendiri punya apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kita ini Mas Helmi ibarat perang, musuhnya nggak kelihatan, pemahaman kita sama musuh kita terbatas, tapi musuh kita super duper jenius, logistik kita terbatas, setiap hari kita harus menyelamatkan nyawa manusia. Jadi ini perang yang sangat tidak mudah. Kuncinya cuma satu. Solid, bersama, kompak itu, itu kuncinya. Kita lihat ya, kota negara yang sekarang agak tertatih-tatih punya persoalan di situ. Tapi kota yang rantai komandonya rapi,
kemudian solid, warganya semangat, mereka bisa melewati dengan lumayan baik gitu. Kita punya modal itu, Indonesia punya modal solidaritas kita yang kuat. Dulu kan dibilang kita menang karena bambu runcing, itu kan simbolisasi lah. Ya, semangat kita, spirit kita. Kebersamaan. Jadi hari ini kalau masih ngomong politik juga, ya sudahlah. Kesampingkan dulu politik, kedepankan dulu persamaan. Bukan waktunya kita untuk berdebat. Ini saatnya untuk bergerak lebih cepat, memenangkan perang. Oke. Sebagai mewakilin rakyat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita berhak memiliki pemimpin-pemimpin ya. Insya Allah. Ya. Walaupun sampai ke level-level desa, RW, ya, apalagi sampai ke kepala daerah yang bisa memimpin dan bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Dan apa ya? Karena kadang-kadang juga begitu ya, menyampaikan sesuatu yang kurang jelas dengan bahasa yang terlalu complicated untuk masyarakat. Ya, jadi menurut saya itu aja yang harapan setuju ya, Kang. Karena itu penting. Harus ya. Belajar dengan the great communicator. Best entertainer. Kursus aja, Bang. Yang sekarang jadi YouTuber. YouTuber kolonial. Di situ saya bisa Itu istilah baru tuh. berkomunikasi. YouTuber kolonial. Istilah baru tuh. Oh iya. You are the only YouTuber kolonial kayaknya. Iya. Jadi ya that's blessing ya dari Allah. Baik, terima kasih Kang Bima. Saya doakan sukses, tetap sehat. Sehat ya, selalu. tetaplah menjadi pemimpin yang baik, yang istiqomah. Amin. Ya, kita berharap banyak lah ya. Amin. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di Bogor imbasnya ke Jakarta juga dan ini kita kait-mengkait ya. Jadi Kang Bima hari ini menepis demikian banyak isu, melakukan klarifikasi dan kita cerita dan nostalgianya sedikit juga ya dan apa menyampaikan buah pikirannya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya dengan tamu yang lain. Ya, terima kasih. Bye bye.